Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 soal ini untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester pada mata kuliah analisis real. Nah, pada soal pertama, tentukan bilangan rasional yang ditampilkan bentuk desimal 1,25137 tak terhingga 137 tak terhingga dan 37,1463 tak terhingga 653. Soal yang kedua yaitu tunjukkan limit n pangkat 2 kurang 1 per 2n pangkat 2 tambah 3 sama dengan 1 per 2. Soal nomor 3, tentukan apakah barisan n per n tambah 1 konvergen atau divergen. Soal nomor 4, misalkan x1 sama dengan 8 dan x tambah 1 sama dengan 1 per 2 xn tambah 2 untuk setiap n anggota bilangan bulat. Tunjukkan bahwa xn adalah barisan monoton dan terbatas. Nah, terlebih dahulu kita membahas soal nomor 1, yaitu misalkan x sama dengan 1,25137 tak terhingga 137 tak terhingga, maka 100x sama dengan, 100x ini berasal dari dua angka di belakang koma yang tidak berulang, yaitu sehingga menjadi 10 pangkat 2 yaitu 100x. Jadi 100x sama dengan 125,137 tak terhingga 137 dan 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 ini juga berasal dari 5 angka di belakang koma sehingga menjadi 10 pangkat 5 kali 125,137,137. Akibatnya 10 pangkat 5x kurang 100x sama dengan 125,012 atau 99,900x sama dengan 125,012. Jadi x sama dengan 125,012 per 99,900. Untuk menyederhanakannya kita bagi dengan 4 sehingga mendapatkan hasil 31,253 per 24,975. Untuk pemisalan yang kedua, kita misalkan y sama dengan 37,14653 tak terhingga 653. Maka 100y sama dengan 100y ini sama halnya pada pemisalan yang pertama. Jadi dua angka di belakang koma yang tidak berulang sehingga menjadi 10 pangkat 2 dan 10 pangkat 2 sehingga menjadi 100y sama dengan 3,714,653 tak terhingga 653 tak terhingga dan 10 pangkat 5y sama dengan 3,714,653,653 tak terhingga 653. Akibatnya 10 pangkat 5y kurang 100x sama dengan 3,710939 atau 99,900y sama dengan 3,710,939. Jadi hasil y sama dengan 3,710,939 per 99,900. Selanjutnya kita akan bahas soal yang kedua. Kita disuruh untuk tunjukkan limit dari n kuadrat kurang 1 per 2n kuadrat tambah 3 itu sama dengan 1 per 2. Terlebih dahulu kita cari k epsilon itu semua bilangan bulat sehingga untuk setiap n lebih dari atau sama dengan k epsilon berlaku n pangkat 2 kurang 1 per 2n pangkat 2 tambah 3 kurang 1 per 2 kurang dari epsilon. Kita perhatikan bahwa n pangkat 2 kurang 1 per 2n pangkat 2 tambah 3 kurang 1 sama dengan 2n pangkat 2 kurang 2
kurang 2N pangkat 2 kurang 3 per 4N pangkat 2 tambah 6. Nah, hasil ini kita dapatkan dari N pangkat 2 kurang 1 per 2N pangkat 2 tambah 3 dikali silang dengan 1 per 2. Nah, sehingga mendapatkan hasil ini sama dengan min 5 per 4N pangkat 2 tambah 6. Nah, hasil ini juga merupakan hasil pengurangan dari ini, operasi ini. Jadi sama dengan 5 per 4N pangkat 2 tambah 6 kurang dari 5 per 4N kuadrat. Itu sama dengan 5 per 4N kuadrat kurang dari epsilon, maka N lebih dari akar 5 per 4 epsilon. Dari pertidaksamaan terakhir kita bisa memiliki K epsilon lebih dari akar dari 5 per 4 epsilon. Nah, merupakan bukti aktual misalkan epsilon lebih dari 0. Kita pilih K epsilon itu semua anggota bilangan bulat sehingga K epsilon lebih dari akar 5 per 4 epsilon. Akibatnya untuk setiap N lebih dari K epsilon. Sehingga N pangkat 2 kurang 1 per 2N pangkat 2 tambah 3 dikurang 1 per 2 sama dengan 2N pangkat 2 kurang 2N pangkat 2 kurang 3 per 4N kuadrat tambah 6 sama dengan min 5 per 4N kuadrat tambah 6 sama dengan 5 per 4N kuadrat tambah 6 kurang dari 5 per 4N kuadrat kurang dari atau sama dengan 5 per 4 K epsilon pangkat 2 kurang dari 5 per 4 akar 5 per 4 epsilon pangkat 2. Sehingga mendapatkan hasil 5 per 5 epsilon sama dengan 5 epsilon. Jadi terbukti bahwa limit N pangkat 2 kurang 1 per 2N pangkat 2 tambah 3 itu sama dengan 1 per 2. Untuk soal yang ketiga, kita disuruh menentukan apakah barisan N tambah N1 itu konvergen atau divergen. Nah, barisan N per N tambah 1 kita bisa tulis sebagai barisan 1 per 1 tambah 1 per N, karena barisan 1 per N konvergen ke 0 dan barisan 1 konvergen ke 1. Maka barisan 1 per 1 tambah 1 per N konvergen ke 1 tambah 1 tambah 0 sama dengan 1. Jadi N per N tambah 1 itu adalah konvergen. Nah, untuk soal yang keempat, sebelum kita buktikan Xn itu terbatas, kita dapat menggunakan konsep ekor barisan untuk menduga limitnya jika limit tersebut ada. Jadi jika limitnya ada, maka limit Xn sama dengan limit Xn tambah 1 sama dengan limit. Selanjutnya kita substitusi Xn tambah 1 dengan 1 per 2 Xn tambah 2 untuk memperoleh limit Xn sama dengan limit 1 per 2 Xn tambah 2 sama dengan 1 per 2 limit Xn tambah 2. Jadi limit sama dengan 1 per 2 kali limit tambah 2 sama dengan limit 1 per 2 kali 1 sama dengan 2. 1 per 2 limit sama dengan 2 kali 1 per 2 limit sama dengan 4. Nah, sekarang kita akan buktikan Xn itu lebih dari atau sama dengan 4 untuk setiap N anggota bilangan bulat dengan induksi matematika. Misalkan Pn sama dengan Xn lebih dari atau sama dengan 4. Untuk percobaan pertama kita tunjukkan N sama dengan 1 diperoleh X1 sama dengan 8 lebih dari atau sama dengan 4. Jadi P1 itu dinyatakan benar. Yang kedua kita misalkan PK itu benar sehingga XK lebih dari atau sama dengan 4. Selanjutnya kita peroleh XK tambah 1 sama dengan 1 per 2 X4 tambah 2 lebih dari atau sama dengan 1 per 2 kali 4 tambah 2 sama dengan 4. Jadi jika PK benar maka PK tambah 1 juga benar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.